Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kelenger, disirep oleh dua keramatmu, ya, manut dan kembali bersamamu. Nah, jadi mungkin kita merasakan sekarang bahwa mantan itu keras sekali, punya pendirian yang amat sangat keras, sudah tidak bisa diubah lagi, ya. Dan kita memang mengenal sifat dan karakter mantan seperti itu. Sekali mantan memilih, ya maka dia akan terus berada pada pilihannya itu. Mantan adalah orang yang punya sifat keras kepala. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ingin mempercepat mantan kembali kepada kita, ya. Kita menginginkan mantan tidak usah pakai membantah-membantah, pakai drama-drama, agar dia nurut, patuh, ya, dengan apa yang kita inginkan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya kita itu punya dua keramat, ya. Keramat itu kan sebuah istilah yang sangat luas, ya. Termasuk kita menyebut, ya, orang tua itu sebagai keramat kita. Cuman sayangnya orang tua ini dalam hal cinta jarang sekali kita ajak untuk bicara, kita minta bantuannya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal orang tua ini dia punya segala kekuatan, kemampuan yang kita butuhkan untuk mendapatkan cinta yang kita inginkan. Tapi anak lebih suka mencari doa-doa kemana-mana, ya, daripada kemudian minta bantuan kepada orang tuanya. Jadi misal nih, ya, yang pertama nih, kalau kemudian mantan itu mau balik tapi mintanya macam-macam, ya, sementara kita sendiri tidak punya apa-apa, baru belajar nyari duit. Kalau kita mau bicara dengan orang tua dia akan punya solusinya, ya. Oh, enggak apa-apa kalau dia memang maunya dilamar, tapi harus pesta pernikahannya seperti itu, lanjut saja. Nanti Bapak kan punya rumah di sana, kita jual aja, itu kan rumah di pinggir jalan, harganya mahal. Nah, jadi dia pasti punya solusinya. Yang kedua, misal tadi, ya, si mantan ini tidak mau kembali, maka mereka memiliki kekuatan doa yang tidak akan tertolak, ya. Mereka mungkin kalau berdoa untuk yang lain-lain, ya, belum tentu terkabul. Ya, berdoa untuk bisnis, berdoa untuk macam-macam, itu belum tentu terkabul. Tetapi ketika mereka berdoa untuk anaknya, ya, insya Allah itu pasti terkabul. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna. Yang pertama dakwatul walidi, yang kedua wa dakwatul musafir, yang ketiga wa dakwatul mazlum. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna.
ada 3 doa ya yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, dakwatul walidi, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, wa dakwatul musafir, doa orang dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah wa dakwatul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Nah, jadi doa orang tua itu berada pada peringkat pertama. Maka sering sekali ya kita mengeluh kenapa mantan tidak balik-balik. Jawabannya karena orang tua kita tidak menginginkan mantan itu balik bersama kita lagi. Dengan pengalaman hidup mereka, mereka bisa tahu bahwa mantan ini kalau jadi suami atau kalau jadi istri itu bukan suami atau istri yang baik, ya. Atau kalau mantan itu adalah mantan suami atau mantan istri kita, mereka lebih tahu lagi. Ya, mereka kecewa nih dengan bekas mantunya ini yang selama menjadi mantu mereka tidak pernah merasa dihargai, mereka tidak pernah merasa diuwongke sebagai mertua ya. Mereka juga melihat bahwa kita disia-siakan oleh mantan dan seterusnya. Dan itu membuat mereka jadi trauma. Ya, sehingga dalam diamnya sepertinya mereka tidak ngapa-ngapain. Ya, mereka diam-diam saja. Ya, tidak pernah ngobrol dengan kita tentang mantan dan seterusnya, tidak pernah bertanya ya tentang bagaimana perkembangan perjalanan hidup kita dengan mantan dan seterusnya, tidak pernah mereka tanya. Tapi dalam diamnya itu, mereka terus berdoa agar mantan itu tidak pernah kembali bersama kita lagi. Agar mantan berjodoh dengan orang lain dan kita juga berjodoh dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan, yang akan menjadi menantu yang baik untuk mereka. Nah, mereka berdoa begitu ya. Sementara kita nih masih memaksakan diri agar bisa kembali kepada mantan. Itulah jawaban. Kenapa sampai hari ini ya, sekuat apapun kita berusaha untuk mendapatkan mantan, tetap saja mantan tidak bisa kita dapatkan, justru semakin jauh. Ya, apalagi adik-adik yang masih SMA, masih kuliah ya. Orang tuanya tidak mau kalau anaknya pacaran dulu kan. Ya. Orang tuanya tidak mau kalau anaknya sibuk dengan cinta dulu. Saya juga, anak saya kan kuliah, selalu pesan saya, tidak usah pacaran. Ya, pokoknya kalau sudah menemukan seseorang, bilang ke ayah, nanti menikah. Ya, tapi tidak usah pacaran. Nah, itu selalu pesan saya tuh kepada anak-anak saya yang sudah kuliah. Ya, nah, jadi ketika anak-anak itu, adik-adik ini yang masih SMA, yang masih kuliah itu kan, orang tuanya selalu berdoa begitu, anaknya jangan pacaran dulu, agar anaknya fokus kuliah dan seterusnya. Nah, ini diam-diam anaknya pacaran. Biarpun orang tuanya sudah pesan, jangan pacaran, diam-diam pacaran. Kemudian terjadi perpisahan. Nah, sekarang nih, si anak ini sedang berusaha agar mantannya balik. Ya, berdoa terus tuh agar mantannya balik, agar mantannya pisah dengan orang ketiga ya. Karena mantan pacarnya ini sudah memblokir media sosial dia 2 hari dan seterusnya. Orang tuanya memagari dia dengan doa mereka, jangan pacaran, ya sudah. Doa mereka tidak akan ada efeknya, karena yang terkabul itu adalah doa orang tua dia. Ya, sehingga sekuat apapun dia berusaha untuk mendapatkan mantannya,
tidak akan pernah dia dapatkan selama dia tidak mendapatkan restu dan doa dari orang tuanya. Nah, jadi ketika orang tua, ya, bapak ibu kita membantu kita nih agar mantan kembali kepada kita dengan doa mereka, ya, insya Allah kalau mereka yang mendoakan, ya, apa yang akan terjadi? Mantan itu akan seperti orang yang tersirap, ya. Kita sering ya kalau ngantuk banget itu seperti orang kesirap nih kan, ngantuknya luar biasa, ya. Pokoknya kita sudah tidak mau membantah lagi lah, pokoknya tidur aja kan gitu. Itu kan orang yang kesirap tuh. Nah, seperti orang yang kelenger gitu ya. Kelenger itu misal kepanasan, kemudian aduh capek kelenger itu. Pokoknya sudah tidak mau membantah lagi, tidak mau bertengkar lagi. Nah, pokoknya ketika mantan ini, ya, tersirap dia oleh kekuatan doa dari orang tua tadi, maka dia akan manut, nurut, ya, untuk kembali bersama kita lagi, tidak pakai membantah, tidak pakai bertengkar, tidak pakai drama-drama lagi seperti, ya, sekarang, ya, setiap ketemu pakai drama, bertengkarnya pakai teriak-teriak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itulah kekuatan dari doa yang belum kita manfaatkan, ya. Jadi memang kalau kita pengen memanfaatkan doa ini kan kalau kita memang sudah mampu untuk menikah, ya. Misal usia sudah di atas 25 tahun, pekerjaan juga sudah bagus, ya. Nah, kan orang tua memang sudah support betul tuh untuk menikah. Kita minta bantuannya, insya Allah ketika orang tua kita sudah membantu mendoakan, tidak pakai lama, ya, mantan akan kembali kepada kita. Nah, maka sekarang kalau kita merasa doa kita sendiri masih belum ada respon apapun dari mantan, ya, maka sekarang minta bantuan kepada orang tua kita. Nah, pertanyaannya mesti selalu ada tuh. Bagaimana kalau orang tua tidak kenal? Atau bagaimana kalau orang tua misalnya sudah tidak ada semua? Nah, kan selalu tuh pertanyaan itu muncul. Nah, kita bisa memanfaatkan bantuan doa dari para malaikat, ya. Nanti cari videonya. Biasanya ada beberapa video kita tentang doa dari para malaikat itu. Biasanya judulnya itu adalah doa paling rahasia. Nah, coba dilihat, ya. Ketika memang orang tua sudah tidak ada semua, kita masih bisa dapat bantuan doa yang sama kuatnya, yakni doa dari para malaikat yang ada di sekeliling kita, ya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.